terima kasih. Nah, sekarang karena kalian sudah mengatakan semua kalian sudah baik, saya ingin tahu apa yang kalian pelajari minggu lalu dan kira-kira adakah yang bisa dibagikan untuk kita sebelum kelas itu. Bagus sekali, terima kasih. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai deskripsi sebenarnya. Ini salah, harusnya ini paragraf deskripsi, tapi tidak apa-apa. Sebenarnya teks deskripsi, tapi sebagai latihan karena kita masih pemula, maka kita mulai dulu dari suatu paragraf. Silakan, mungkin ada yang mau membacakan secara singkat, silakan. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan untuk menggambarkan objek, orang, tempat, atau pengalaman secara detail dan jelas dan mendapat tiga struktur: kalimat utama, isi, dan penutup. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau semua sudah jelas? Ya, ada yang kurang mengerti? Apa itu kesimpulan? Kesimpulan. Nah, kesimpulan itu mungkin bisa dikatakan seperti akhir dari semua paragraf yang sudah kita tulis. Artinya bisa dikatakan sebagai kalimat ringkasan atau penutup dari deskripsi yang kita buat. Mungkin bisa digambarkan seperti ini. Jika kalian dengan orang, misalnya rambutnya katakanlah namanya teman kalian ini mempunyai suatu ciri khas, gitu kan? Nah, jadi ketika kita menyebut nama orang itu, kita langsung ingat, oh iya yang berambut ikal, misalnya seperti itu ya. Nah, kesimpulan juga seperti itu. Dia bisa mewakili setiap item-item yang ada di poin-poin sebelumnya, sehingga dia bisa dikatakan juga sebagai kalimat ringkasan dari semua dan deskripsi yang sudah ada sebelumnya. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, baik. Nah, ini contoh paragraf deskripsi. Tadi katanya ada 3 struktur kan? Ada yang masih ingat 3 struktur itu? Kalimat apa saja? Kalimat utama, isi, dan penutup. Baik. Nah, di sini kita sudah lihat ada 3, pembuka, isi, penutup. Ini untuk kalimat utamanya. Ini sengaja sudah dipisah-pisahkan sehingga nanti kita bisa lebih paham deskripsi, paragraf deskripsi itu seperti apa. Mungkin ada yang mau membacakan? Jadi mungkin yang dikenal sebagai Paranormal Mimika dan Sumatera Utara adalah yang dianggap sebagai dukun atau orang jahat yang dapat menyembuhkan orang sakit, melakukan peristiwa,
Menarik ya? Jadi sebetulnya datu ini adalah dia menunjukkan sebagai orang. Ini kan kemarin ada dukun. Nah, ini salah satu contoh dukun yang ada di tempat lain. Kalau kalian lihat dukun yang di bulan kita bahas itu berada di Kepulauan Riau, ya. Kalau kita jelaskan, kalau yang ini dia berasal dari ini Sumatera Utara. Mungkin ada yang sudah tahu ya, Toba, Danau Toba. Dan di sana, di tempat itu, dia dikatakan bukan sebagai dukun, tapi sebagai datu. Apakah datu itu bahasa Indonesia? Bisa jadi ya, dan bisa jadi tidak, karena ini dia sangat lokal. Tapi tidak apa-apa, kita tidak mau fokus ke sana, tapi kita fokus ke deskripsinya. Sekarang kita setelah melihat contoh yang kalian sudah bacakan tadi, saya ingin kalian untuk mengisi tabel ini, sehingga kalian nanti bisa mulai untuk belajar menulis paragraf deskripsi kalian sendiri. Dan seperti yang kita sudah bahas tadi, sebenarnya ada 3, tapi saya tambah nih sebagai 4 sehingga kalian lebih kaya paragrafnya itu. Jadi temanya tetap jenis pengobatan. Kalian bisa cari di sumber-sumber manapun, di internet pun boleh. Ada jenis pengobatannya apa, apakah dia namanya apa, kemudian bahan yang digunakan atau bahan yang digunakan sebagai obat atau sebagai media, dan kemudian caranya juga. Cara ini lebih kepada langkah-langkah dia untuk mengobati si pasien atau penderita sakit, dan juga manfaatnya. Manfaatnya apa? Misalnya mengobati sakit-sakit tertentu seperti diabetes, kemudian kolesterol, atau tekanan darah tinggi dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu kita pelajari. Ya, silakan. Ada pertanyaan sejauh ini? Jelas apa yang harus kalian lakukan, bukan? Baik. Sehingga saya silakan kalian untuk segera. Cukup 10 menit? Kurang? 15 menit? Oke, baik. Silakan. Ada yang bersedia untuk membacakan? Oke, terima kasih. Silakan. Coba. Jadi saya mau baca tentang jamu. Baik.
kan